Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Kurnia Febrianti. Yang kedua adalah Lestari Febrianti. Dan yang ketiga adalah Dita Meranti. Topik pembahasan diskusi kali ini yaitu tentang pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM. STEM sendiri merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics. Adapun pengertian dari STEM ini adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, ilmu teknik, dan matematika sebagai pintu masuk untuk membimbing penelitian siswa, diskusi dan kolaborasi, serta berpikir kritis. Melalui pembelajaran berbasis STEM ini dapat membimbing penelitian. Maksud kata penelitian di sini ialah peserta didik mengajarkan suatu proyek. Dari pengerjaan tersebut akan timbul suatu kegiatan penelitian dari apa yang siswa kerjakan. Karena dalam pembelajaran STEM ini akan menghasilkan suatu proyek, maka siswa akan belajar bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya dan bagaimana mereka mengambil suatu keputusan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Semua kegiatan tersebut akan tercipta juga kegiatan berpikir kritis, karena dalam mengambil suatu keputusan dapat mengambil suatu tindakan yang dibutuhkan pemikiran yang kritis dan bernalar dengan kegiatan menganalisis dan sebagainya. Nah, tentu saja melalui pembelajaran berbasis STEM ini akan menumbuhkan pertanyaan bagaimana dan mengapa pada setiap informasi ataupun fenomena yang terjadi pada sekitar siswa. Berdasarkan penjelasan yang telah Kurnia sampaikan tadi, bahwasanya pendekatan STEM merupakan pendekatan yang mengintegrasikan ilmu sains, teknologi, engineering, arts, and mathematics. Dengan begitu, kita ketahui bahwa pembelajaran berbasis STEM dapat berlangsung atau suatu pembelajaran yang dapat dikatakan menggunakan pendekatan STEM apabila menggunakan kelima ilmu yang diintegrasikan pada STEM. Oleh karena itu, kelima ilmu tersebutlah yang menjadi karakteristik dari pendekatan STEM, yaitu yang pertama sains. Penerapan sains di sekolah merupakan pembelajaran yang penerapan ilmu pengetahuannya berhubungan dengan keseharian seperti alam sekitar, gejala alam, dan diri sendiri. Melalui sains, siswa dapat mengembangkan keterampilan proses dasar sains, yakni pada aktivitas mengamati, mengukur, serta memaparkan hasil pengamatan. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Pembelajaran ilmu teknologi mengacu pada penggunaan peralatan dan mengembangkan motorik kasar. Melalui ilmu ini dapat mengetahui bagaimana siswa dalam menggunakan suatu alat elektronik maupun non-elektronik. Penggunaan alat elektronik seperti penggunaan gunting, pipet, penggaris, pelubang kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu engineering. Engineering pada pembelajaran yakni kemampuan mendesain, merangkai, atau mengoperasikan sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian arts. Kemampuan seni pada pembelajaran ini yaitu mengenal dan menunjukkan karya serta kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti mengecat, melipat, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu matematik. Penerapan matematika di sini seperti mengukur, mengenal pola, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pengalaman pembelajaran STEM sejatinya melibatkan minimal 2 atau lebih bidang dari sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya tidak harus menggunakan kelima ilmu tersebut. Pembelajaran STEM dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama exploration, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi
mengeksplorasi alat dan bahan bermain dengan berbagai indera, sehingga mendorong siswa untuk bertanya. Untuk mendukung eksplorasi anak, guru sebagai fasilitator melakukan invitasi. Yang kedua, extend, yaitu guru mengajak siswa untuk melakukan investigasi dan tantangan. Tantangan yang terbuka agar siswa memecahkan masalah dengan material yang ada. Siswa dapat ditantang secara individu dan juga kelompok. Ilmu yang diintegrasikan pada STEM dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa mengenai lingkungan atau dunia sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga yakni inject atau guru mengajak siswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar, mengaitkan minimal amal dan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga tanpa anak-anak konsentrasi, tekun, energik, dan kreativitas dalam kegiatan main. Yang keempat yaitu evaluat atau kegiatan akhir pembelajaran ini, guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan bagi siswa serta guru. Melalui pembelajaran berbasis STEM ini, siswa diharapkan dapat berpikir lebih luas, memiliki kebebasan dan aman dalam mengekspresikan ide-ide, merasa nyaman melakukan kegiatan belajar sambil menentukan sendiri pembelajaran mereka, dan dapat bekerja sama atau kolaboratif. Nah, dari materi yang telah kita diskusikan tadi nih, bagaimana sih implementasi atau penerapan pendekatan STEM ini dalam pembelajaran di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Mengenai implementasi STEM pada sekolah dasar, misalnya pada materi belajar mengenai contohnya mengenai alat musik. Di sini kita contohkan gitar, suling, trompet, dan lain sebagainya. Kemudian guru menjelaskan mengenai alat musik tersebut dari berbagai sudut pandangnya. Contohnya, yang pertama yaitu sudut pandang sains. Misalnya kita pilih yaitu alat musik gitar. Maka guru akan menjelaskan bagaimana alat musik gitar bisa berirama, kenapa alat musik gitar bisa berbunyi, kenapa bisa berbunyi do re mi, dan lain sebagainya. Kemudian sudut pandang teknologi, guru akan menerangkan cara membuat alat musik tersebut, seperti termasuk jenis gitar klasik atau jenis gitar elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian dari sudut pandang art atau seni, guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat gitar, apa saja yang dibutuhkan agar sebuah gitar menjadi indah, bagaimana agar gitar itu bisa enak untuk didengar. Kemudian sudut pandang engineering atau teknik, di sini guru akan mengutarakan teknik atau cara mengatur sebuah nada agar bisa pas dan tidak false. Kemudian yaitu dari sudut pandang atau matematika, guru bisa menjelaskan bagaimana menghitung harga bahan material yang dibutuhkan untuk membuat gitar tadi. Bisa juga dengan mengukur panjang atau dengan mengukur lebar gitar tersebut. Dan pada akhirnya, setelah menjelaskan sudut pandang dan beberapa kisi-kisi mengenai alat musik seperti gitar tadi, kemudian siswa akan membuat grup belajar yang nantinya akan mendiskusikan dan menjelaskan alat musik tersebut. Nah, kemudian juga tentunya terdapat tantangan yang muncul dari pengimplementasian mengenai pembelajaran pendekatan STEM ini. Ya, benar. Tentu juga ada tantangannya. Di antara tantangannya yaitu yang pertama menemukan perlengkapan yang diperlukan untuk memasuki lingkungan. Yang kedua, produksi perangkat lunak dalam bidang tertentu. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur internet yang kuat.
Yang keempat, celah hukum serta masalah pemutusan hubungan dari dunia nyata bisa muncul. Nah, selain tantangan, tadi tentu juga ada kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan STEM ini kan? Benar sekali. Ada juga selain tantangannya, ada juga kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan STEM ini. Kelebihannya yang pertama yaitu bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikirnya, menjadikan wawasan siswa tersebut jadi luas. Selanjutnya, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalahnya. Siswa mampu berpikir kritis, yang mana merupakan dasar dari bekal mereka untuk menghadapi abad 21 nantinya. Yang terakhir yaitu kolaborasi atau kerjasama yang bisa membuat siswa lebih efektif. Yang kekurangannya yaitu meskipun kekurangan merupakan pandangan subjektif, tetapi dengan adanya pembelajaran STEM ini bisa membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain seperti musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain-lainnya. Hal tersebut berlaku jika elemen art atau elemen seni tidak dimasukkan oleh guru dalam pendekatan pelajaran kali ini. Baiklah, jadi kesimpulan dari diskusi mengenai STEM ini yaitu STEM merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics yang mana STEM ini adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, ilmu teknik, dan matematika sebagai pintu masuk untuk membimbing penelitian siswa, diskusi, dan kolaborasi, serta membimbing mereka untuk berpikir kritis. Pembelajaran STEM ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, exploration, extend, inject, dan evaluation. Baiklah, sekian diskusi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.